Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat para sesepuh bini sepuh seluruh pengurus GKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi latar kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di akhirat kelak. Karena tentunya ibu bapak, kebahagiaan yang sejati itu ada di akhirat. Demikian pula susah, kalau ada orang susah yang sebenarnya itu juga di akhirat. Kalau ada orang susah di dunia ini sebetulnya itu susah bohongan. Sesusah-susahnya manusia di dunia ini masih bisa tidur itu. Ya, walaupun tidak ada orang susah sesusah apapun masih bisa tidur. Tapi kalau sudah susah di akhirat nggak bisa tidur. Ada seumpama orang menjadi penghuni neraka diseksa oleh malaikat, lalu ditanya bagaimana tadi rasanya diseksa oleh malaikat, nggak tahu rasanya, ketiduran. Ketiduran nggak. Demikian pula namanya bahagia di akhirat dari nggak ada orang yang sampai ketiduran, nggak ada. Kalau kita sebahagia apapun apa kita di dunia ini, walaupun kita senang bahagia masih bisa tidur juga. Maka kalau di akhirat orang yang bahagia, orang yang senang, gak ada sampai ketiduran, gak ada, saking senangnya. Orang senang ketiduran gak ada, berarti belum senang beneran. Kalau sudah senang beneran apa? Gak ada yang tidur, gak ada, senang. Maka di akhirat itu kalau sudah orang bahagia, senangnya ya sebenarnya senang yang sejati. Dan apabila susah di akhirat, susah juga susah yang sebenarnya. Jadi kalau sudah susah nggak bisa tidur karena seksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dibahagiakan oleh Allah nggak bisa tidur juga. Maka nggak ada ceritanya orang di surga itu ketiduran itu nggak ada. Saking senangnya berada di dalam surga. Maka mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini menjadikan lantaran kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya baca tadi yaitu surah Ali Imran ayat 137 sampai 139 itu berkaitan dengan ketentuan Allah terhadap orang-orang yang kafir.
ketentuan Allah, sering disebut dengan sunatullah. Ya, sunatullah adalah ketentuan Allah, alias Allah melakukan aturannya, ketentuannya sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau disebutkan orang kafir itu siapa? Orang yang senantiasa mendustakan kebenaran. Maka sunatullah itu akan senantiasa berlaku bagi orang-orang yang senantiasa mendustakan kebenaran, menentang kebenaran. Dan ini berlaku terus-menerus, sehingga siapapun mereka yang mendustakan kebenaran, menentang kebenaran, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kaum yang dahulu, ada kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, tinggal cerita. Maka ada kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah kaum Samud. Demikian pula kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesombongannya, tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau kita baca sedikit di dalam surat Fussilat itu ada ayat-ayat di awal 15 itu kan kaitannya kaum Ad. Surat Fussilat surat yang 41 ayat yang ke-15 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq qalu man asyaddu minna quwwah. Maka adapun kaum Ad yang mereka itu menyombongkan dirinya, fastakbaru fil ardh, sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan apa? Kami ini adalah kaum yang paling hebat, yang paling kuat. Karena sombongnya, dia lupa bahwa dia itu adalah juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sombong, tidak mau mengikuti kebenaran, maka ujungnya apa? Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai saat ini apabila ada orang yang mereka mendustakan kebenaran, menentang kebenaran karena kesombongannya, maka cepat ataupun lambat nanti pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa? Karena itu adalah aturan Allah, merupakan sunatullah. Maka ayat yang kita bahas surah Al-Imran, ayat yang ke-137, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun. Sunanun itu jamak daripada sunnah, sunnah atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturannya, dan ini apa? Berlaku terus menerus.
berlaku terus-menerus sejak zaman dahulu sampai Rasulullah, sampai yang akan datang, sampai hari kiamat. Makanya disebutkan sunan. Sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita itu diperintahkan kalau kita mencontoh, contohlah yang baik. Apa itu sebetulnya disebut sunnah? Sunanun sunnah, sunanun fasiru fil sunnah. Yang disebutkan sunnah adalah maknanya at-tariqah al-mustaqimah. Itu makna sunnah. Jadi jalan yang lurus itu juga sunnah. Jalan yang lurus. Atau sunnah itu mempunyai makna al-mazalul al-muttaba', yaitu contoh yang diikuti. Al-muttaba' contoh yang diikuti. Jadi jalan yang lurus atau contoh yang diikuti. Maka apabila kita mencontoh, contohlah yang baik. Kalau kita mencontoh yang baik, kita pun akan mulai kebaikan. Tapi apabila mencontoh yang buruk, kita pun akan mulai keburukan juga. Dan ini sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa yang sombong? Kita lihat Al-Quran, yang sombong sering diceritakan adalah Fir'aun. Fir'aun yang sombong ya. Orang yang sombong pasti apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama pengikutnya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sebelum Fir'aun ada orang yang sombong? Lihat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada raja yang sombong. Siapa itu? Raja Namrud. Demikian pula Raja Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunatullah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mendustakan kebenaran, menentang kebenaran, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita baca di dalam sholat tadi adalah contoh istrinya seorang nabi saja, kalau menentang kebenaran gak selamat itu. Kita baca dari kan kita dalam surat At-Tahrim dari ayat yang ke-9, 10, 11 kacau. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina shalihayn faqalatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Perumpamaan, Allah kasih perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Ada istrinya Nabi ini, seorang Nabi, tapi istri ini istri yang kafir, yang kufur. Wallahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Siapa istri yang kafir? Contoh istri yang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Walaupun dia itu bersama suaminya orang yang soleh, Nabi ini, ternyata seorang Nabi pun tidak bisa menolong istrinya yang kafir tadi, yang berada di dalam neraka. Tidak bisa ditolong. Istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ternyata siapapun
yang mereka mendustakan kebenaran tentunya akan binasa, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suaminya tidak bisa menolongnya. Demikian pula diteruskan sebaliknya. Kalau tadi 10-11-nya, yaitu istri tapi yang sholihah. Kalau istri yang sholihah walaupun suaminya tidak sholih, tetap saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Istrinya Fir'aun, siapa namanya? Siti Asia. Tidak salihah. In qalat rabbi inni indaka baitan fil jannah. Dia hanya ngomong kepada Allah surga di akhirat. Walaupun suaminya bukan suami yang soleh, tapi istrinya solehah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata Pak, siapapun yang mereka itu berbuat kebenaran akan senantiasa mulia di dalam hidupnya, dan siapapun yang mendustakan kebenaran akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun binasa. Fir'aun binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di dalam laut. Walaupun sudah lama, ada sejarah yang menyebutkan Fir'aun itu berada di dasar laut itu sekitar 4.000 tahun. Ternyata walaupun 4.000 tahun berada di dasar laut, mungkin saking buruknya ini manusia, ikan pun gak ada yang mau makan. Maka Al-Quran ini juga yang menyebutkan. Kita kalau baca surat Yunus surat berapa ya? Surat yang ke-10 ya, ayat yang ke-92 di tengah-tengah ini. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ayat seperti itu. Fal yawma, pada hari ini, nunajjika bi badanika, aku selamatkan yaitu badanmu wahai Fir'aun. Sudah ribuan tahun berada di dasar laut, Allah selamatkan. Al-yawma nunajjika bi badanika. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, yaitu untuk menjadi tanda, menjadi ayat bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini tanda, ayat dari Allah. Ini loh orang-orang yang sombong dulu, yang menentang kebenaran, yang mereka congkak, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka badannya sengaja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bagi orang-orang yang datang kemudian. Tanda. Maka di dalam ayat ini Allah firmankan agar kita ini senantiasa melihat bagaimana orang-orang yang dulu yang pernah mendustakan kebenaran. Sehingga di dalam Al-Quran diteruskan ayatnya, fasiru fil ardi. Apa artinya? Berjalanlah hanya di muka bumi. Ini berarti kaitannya dengan sejarahnya. Kita tidak cukup hanya mendengarkan saja, hanya melihat cerita saja, hanya membaca saja. Allah perintahkan fasiru fil ardi, berjalanlah kalian ke muka bumi, ini. Berjalanlah, fasiru. Lihatlah dulu bagaimana kaum yang dulu yang mereka itu menentang kebenaran. Mereka semuanya dibinasakan oleh Allah SWT. Lihat, disuruh melihat itu. Maka kita tidak cukup hanya mendengar, hanya melihat cerita-cerita, atau hanya membaca. Ini Al-Quran, gak cukup ternyata kita membaca Al-Quran, biar kita tambah yakin keimanan kita ini. Apabila ada orang yang menentang kebenaran, kita jangan sampai menjadi orang yang lemah, orang yang loyo, sehingga keimanan kita itu bertambah lemah juga, bahkan mungkin kita ikut dia. Jangan sampai kita.
Maka Allah firmankan fasiru, berjalanlah di muka bumi, alias kita disuruh melihat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ibu bapak, kalau kita punya ongkos, punya duit, lihatlah sejarah. Datang ke Mesir, lihat sejarah Mesir. Bagaimana Firaun tertuju kaku di museum. Bapak Ibu sudah ada yang mungkin pas umroh biasanya ada yang ke Mesir guys. Saya itu cuma dengar cerita doang. Sering kalau ada cerita Mesir saya tanya anak saya di Mesir. Anak saya yang bertiga di Mesir. Nah, cuma dikasih foto-foto doang. Ini fotonya Nabi Hud. Ini apa itu anak sapi, patung anak sapi di Tursina. Makanya kalau kita punya duit, punya ongkos, diperintah oleh Allah, fasiru fil ardi, berangkat sana ke Mesir. Banyak sejarah di sana. Berangkat ke Yordan, berangkat mungkin ke Yaman, yang paling menentang. Ada yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yaman Selatan. Banyak sejarah-sejarah kita diperintahkan oleh Allah, fasiru fil ardi. Kita kan sering juga bilang dulu waktu kita kecil, waktu SD juga diajarin untuk melihat sejarah. Ini orang yang mengkhianati negara kita itu pergi kemana kita biasanya? Ke lubang buaya. Ini yang dulu ini, yang bunuh para jenderal ini. Mungkin kalau bapak ibu pergi ke museum di Mesir sana, mungkin melihat jasanya memang juga begitu ngomong. Ini yang dulu ini menentang kebenaran, musuhnya Nabi Musa itu. Sekarang terbujur kaku seperti ini. Mana kekuatannya itu? Kan seperti itu. Jadi kalau orang yang mengikuti keburukan, mendustakan kebenaran, akan senantiasa dihina terus-menerus. Demikian pula kebalikan. Orang yang senantiasa mengikuti kebaikan akan dipuji terus-menerus. Kalau kita ziarah biasanya kalau kita ziarah para pejuang kita pasti apa? Luar biasa di perjuangan. Saya waktu Lebaran saya gunakan ziarah juga, termasuk pahlawan nasional kan Kiai Wahab Nasrullah yang berada di beras dan coba. Kita punya apa? Kenangan yang dulu dilakukan oleh ulama kita, termasuk pahlawan kita. Maka kita diperintahkan juga fasiru fil ardi. Jangan kita cuma perginya ke Ragunan doang. Apakah itu diperintah? Ada juga itu dalilnya. Kalau kita dulu pernah baca ada kitab kecil itu. Kitab kecil namanya apa? Risalatul Mu'amanah. Disebutkan man laisa uwirid kalkirid. Barang siapa yang habis sholat gak mau wiridan seperti monyet. Ternyata yang benar kalau kita lihat tidak benar. Ada gak monyet yang wiridan? Man laisa uwirid kalkirid, kayak habis sholat gak mau wiridan. Habis sholat saat-saat Allah langsung pergi. Karena di kitab apa? Persis seperti kalki itu seperti monyet kan? Seperti monyet. Ya tidak ada yang pikir kan? Maka dari itu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan bisa berangkat ke Mesir, ke Yordan, ya, ke Yaman dan di sana pada sejarah. Dan alhamdulillah bagi orang yang umroh, bagi orang yang haji biasanya kan juga diajak ziarah-ziarah. Nah, ada juga di situ peninggalan sejarah. Ya. Di situ ada yang namanya Baqi, tempat makamnya, termasuk juga orang-orang yang Uhud, makam Uhud. Kita mengenal sejarah-sejarah yang lalu. Bagaimana Sayyidina Hamzah. Ini namanya apa? Fasiru fil ardi. Biar apa? Kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, berjalanlah kalian di muka bumi. Perhatikan
perhatikan, tidak hanya disuruh melihat kita. Fanzuru, itu maknanya perhatikan, bukan hanya lihat saja. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, senantiasa dibinasakan oleh Allah. Maka sunatullah itu tidak akan berubah di luar. Sunatullah tidak akan berubah. Maka kita disuruh apa? Mengikuti, yaitu yang baik, yang benar. Kita punya contoh. Sehingga kalau kita mengikuti, jangan mengikuti orang-orang yang sombong, mendustakan kebenaran, orang yang benar. Ikutilah orang-orang yang senantiasa memegang kebenaran. Maka contoh kita satu. Siapa contoh kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surat Al-Ahzab ada ayat yang ke-21, semuanya apa dulu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat sungguh laqad kana lakum, ada untuk kalian suri tauladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohlah Rasulullah, para nabi-nabi kita, para Rasul kita, orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Contoh. Jadi jangan sampai kita mencontoh yang tidak baik, karena sunatullah akan senantiasa berlaku. Sunatullah itu tidak akan berubah. Surah Al-Fat ayat yang ke-23 Allah berfirman, Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu senantiasa berlaku terus. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan menemukan sunnatullah itu berubah, itu ya. Sunatullah pasti akan senantiasa terus berlaku. Maka kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi ini, ya, untuk apa? Agar kita mengetahui mana itu orang-orang yang mendustakan kebenaran akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kebenaran tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diteruskan ayatnya, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza bayan, hadza ini maksudnya apa? Ini Al-Qur'an. Hadza bayanun, sebagai bayan, penerang yang jelas. Hadza bayan linnas, bagi manusia. Ini adalah Al-Quran sebagai penerang jelas, yang nyata, yang jelas bagi manusia. Jadi kita diperintahkan memperhatikan sejarah. Kita seluruhnya berjalan di muka bumi, itu yang pemerintah adalah Al-Quran. Jadi nggak cukup kita hanya baca Al-Quran, nggak bisa ibu bapak, tapi kita bisa berjalan di muka bumi ini, yaitu melihat dengan mata kita, dan kita perhatikan kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka hadza bayanul linnas, ini adalah Al-Quran sebagai penerang, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dan kita bisa buktikan. Kadang-kadang ini penerang, ini kurang merasa pernah gitu, sehingga kadang-kadang belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Bisa jadi apa? Penerangnya ini kurang terang. Al-Quran kadang-kadang ya cuma kita baca saja, tidak pernah dilihat artinya. Atau mungkin sedikit-sedikit tidak mau kita mengkaji seperti itu. Ya akhirnya apa? Al-Quran tidak bisa menjadi penerang tadi. Maka bisa Al-Quran menjadi terang, benar-benar menjadi penerang buat kita.
Silahkan baca Al-Quran, ya, tidak hanya dibaca saja, sedikit-sedikit mungkin dilihat kami, sedikit-sedikit ikut kita pengajian, biar apa? Al-Quran biar menjadi penerang terang, sehingga apabila terang di dalam hidup ini kita kalau berjalan, kalau terang jalan itu enak di dalam berjalan, sehingga apabila kita di dalam hidup ini ada penerangnya, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana kawan, mana lawan, kan gitu. Kita tahu dulu. Oh, ini adalah orang yang menentang kebenaran. Jangan sampai kita jadikan seperti kawan kita yang menentang kebenaran. Jangan sampai kita jadikan teman kita, sahabat setia kita. Jangan. Maka ada bayanul linnas. Ini Al-Quran adalah sebagai penerang, penjelas bagi manusia. Wahudan juga sebagai petunjuk. Di sini disebutkan wahudau wa mau'idhatun. Ada hudan, ada mau'idhah. Tadi sudah disebutkan penerang. Diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ada hudan, ada mau'idhah. Kalau disebutkan ada hudan, ada mau'idhah, berarti apa? Hudan di sini adalah supaya petunjuk yang baik-baik. Nah, hudan. Maka kita sering menyebutkan apa artinya hidayah. Nah, hidayah itu artinya adalah yang menghantarkan kita sampai ke tujuan, namanya hidayah. Maka makna hidayah al-musilah lil ghayah, yang menghantarkan kita sampai kepada tujuan kita, yang menghantarkan kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mengikuti petunjuk, sampailah kita kepada tujuan kita. Oh, tujuan kita apa? Akhir kita, dan akhirat kita bahagia. Ikutilah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'idhah. Di situ adalah pelajaran. Ada pelajaran itu pelajaran yang buruk. Ini yang baik, ini yang buruk. Juga sebagai pelajaran juga. Nih, jangan ikuti orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kayak kalau kita mengasih nasihat anak kita itu. Nah, kalau kalian itu berkawan dengan kawan yang baik-baik, itu kawan yang baik. Ya, dia senang ngaji, baik sama orang tuanya, punya akhlak yang baik, itu contoh yang baik itu. Tadi ada yang buruk juga. Nah, ini jangan kamu ikuti ini. Oh, ini sebenarnya berantem soal. Ini namanya apa? Mau gitu. Karena ada budak, ada mau itu. Ada yang buruk, jangan dicontoh yang buruk. Ini yang kamu contoh aja. Ini berani sama orang tuanya, akhlaknya buruk, mau gitu. Maka Al-Quran disebutkan wa budak wa mau'izatul lil muttaqin. Itulah petunjuk, itulah pelajaran atau mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi disebutkan sebagai untuk manusia, tapi di sini disebutkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebutkan lil muttaqin di sini? Karena hudan dan mau'izah itu hanya bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu manfaat orang-orang yang bertakwa. Maka sama juga di awal surat Al-Baqarah, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berguna, bermanfaat bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran sebagai penerang bagi manusia dan sebagai petunjuk, mau'izah, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah memahami bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran pasti akan binasa, maka kita orang yang beriman itu jangan menjadi orang yang lemah. Jangan kita mudah takut. Kita orang beriman jangan sampai lemah, jangan sampai takut. Orang yang beriman itu mempunyai kemuliaan derajat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala.
Maka diteruskan ayatnya yang 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian merasa lemah, jangan kalian takut. Wa antumul a'launa, kalian semuanya tinggi derajatnya itu jika kalian orang-orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut, jangan gelisah, jangan merasa lemah. Tetap kokohkan keimanan kita. Orang yang beriman pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mempunyai keimanan yang luar biasa. Makanya senjatanya anak-anak Palestina, semua anak-anak Palestina yang Muslim pasti menghafal Al-Quran itu. Itulah senjatanya dia. Makanya mau dibom yang kayak apa, walaupun banyak yang meninggal, dia tetap saja imannya gak akan berubah. Karena dia punya keyakinan siapapun yang menentang kebenaran, mendustakan kebenaran, pasti suatu saat nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia. Sehingga senjatanya dia Al-Quran, senjatanya dia. Imannya gak pernah luntur, imannya gak pernah luntur. Anak-anak kecil kalau tanya, tetap saja karena orang-orang yang beriman senantiasa berjihad. Kita gak sama. Kalau di sana dia berjihad dengan orang, kita juga berjihad dengan jihad mencari ilmu itu juga jihad. Mencari ilmu juga jihad. Maka kita senantiasa yaitu berusaha mengokohkan iman kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Siapapun orang yang beriman pasti nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Bapak Ibu kisah perang Badar. Perang Badar itu umat Islam sedikit. Ternyata Pak, walaupun sedikit, ternyata Pak, ia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu sudah membantu, ada orang yang bisa mengharap lagi? Tidak ada yang bisa mengharap lagi. Jadi kalau sudah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa mengharap lagi. Lihat di surat Al-Imran ayat berikutnya, ada ayat yang 160. Iyyamsurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyaqtulkum faman dzalladzi. Allah tegaskan ini. Iyyamsurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah sudah menolong kalian, maka siapa yang bisa menghalang-halanginya? Gak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tapi apabila Allah membiarkannya, karena mereka itu tidak menjadi orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa menolongnya? Tidak ada yang bisa menolongnya. Maka Allah sebutkan, Iyyamsurkumullahu fala ghaliba. Jika Allah itu menolong kalian, maka tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Itu benar. Sama juga di dalam surat Muhammad juga ada ayat yang ke-7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maksudnya menolong Allah. Jika kalian senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada dalam kebenaran, maka tentu
akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Orang yang senantiasa mengikuti kebenaran pasti akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang lemah, jangan kita menjadi orang-orang yang pengakuh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita membahas yaitu tentang sunatullah, ketaatan Allah terhadap orang-orang yang kafir, ini untuk apa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang beriman, dan iman kita ini senantiasa kita jaga menjadi iman yang kokoh, menjadi iman yang kuat, sehingga kita tidak mudah terpengaruh terhadap orang-orang yang kafir. Walaupun sekarang itu mungkin kita lihat hebat dan lain sebagainya, tapi ingat suatu saat siapapun yang mendustakan kebenaran pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan 3 ayat yang kita kaji di pagi hari ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga Allah, menolong Allah. Maksudnya menjaga Allah adalah senantiasa mentaati perintah-perintahnya Allah. Ada hadis yang kita potong pendek, ihfadillah yahfaduka. Misalnya dari Ibnu Abbas ini, ihfadillah yahfaduka. Ini bisa menjadikan pedoman buat dalam hidup kita. Siapapun yang ingin sukses, jalankan hadis ini. Ihfadillah, jagalah Allah, peliharalah Allah, maka Allah akan menjaga. Maksudnya apa di sini? Jagalah Allah, jagalah, pelihara perintah-perintahnya Allah. Perintahnya Allah kita jaga, larangannya Allah kita jauhi, maka kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita jaga, tilawah kita jaga, taklim kita jaga, bacaan Al-Quran kita jaga, silaturahim kita jaga. Apabila kita bisa menjaga yang diperintahkan oleh Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Agar ibu bapak kita senantiasa ingin bahagia terus-menerus. Lihat ayat ini, amalkan hadis ini, jagalah Allah, maka Allah akan terjaga. Maka insya Allah dengan kita senantiasa menjaga keimanan kita, maka kita pun akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mudah-mudahan ayat kita bahas ini kita bisa bermanfaatnya. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.